dan bahagia untuk kita semua. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Irfan Setiadi Kartawirya, STMSC, selaku narasumber webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Andes Rizky, selaku Managing Director Milea Lab, dan juga Bapak Ibu Pendekar VR seluruhnya yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Nafa Mileniasari yang hari ini akan bertindak sebagai MC pada acara webinar Stand Up Teaching with Irfan Karta. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan webinar oleh Bapak Andes Rizky selaku Managing Director Milea Lab. Yang kedua, kita akan sama-sama memperlihatkan pemutaran video profil Pak Irfan Karta. Yang ketiga, cara puncak webinar Stand Up Teaching with Irfan Karta yang akan dimoderatori oleh Mbak Jelita Cahyanintias. Yang keempat, ada sesi tanya jawab. Yang kelima, kita akan foto bersama, dan yang terakhir penutup. Sebelum dimulai, saya ingatkan kepada Bapak Ibu Pendekar VR untuk mengisi link absensi yang sudah tersedia di kolom chat. Silahkan. Baik, demikian susunan acara webinar pada hari ini yang akan dibuka oleh Bapak Andes Rizky selaku Managing Director Milea Lab. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nafa. Sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu Pendekar VR semuanya yang hebat-hebat. Semangatnya masih terus membara gitu ya, seperti logo Pendekar VR ini orange, merah, kuning ya, berapi-api gitu ya. Terima kasih juga kepada Pak Irfan Kartawirya yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Pak Irfan ya. Sejak terakhir kita ketemu tuh 2019 kalau nggak salah di kampusnya Pak Irfan ini. Jagoan kampus Swiss German University gitu. Nah, banyak sebenarnya pembicaraan menarik kalau aku ketemu Pak Irfan ini, selalu deh pembicaraannya tuh kemana-mana gitu Pak ya, karena kita kayak kalau ketemu Pak Irfan nih saya ngerasa ada satu lempar ide ngobrol Pak Irfan itu berjaman university itu tes gitu ya Pak Irfan kalau nggak salah untuk scientific contest untuk siswa-siswi SMA gitu ya. Tapi scientific itu karena Pak Irfan yang initiate gitu. Tapi Pak Irfan cerita ada ada grup siswa yang meneliti kalau semut semut berkelompok gitu Pak ya, kalau nggak salah itu yang saya ingat tuh, kalau semut berkelompok terus ada satu temennya yang misalkan cedera atau apa, terus di tempat lain ada gula, nah semut milihnya nolongin temennya apa milih makan gitu. Itu luar biasa sih, satu hal yang dari sudut pandang kita gitu ya sebagai orang biasa kayaknya aduh ini ngapain, tapi sebenarnya di dalam itu ada filosofi scientific tersendiri gitu. Dan Pak Irfan ini luar biasa, Pak Irfan dengan timnya mengadakan kompetisi scientific seperti yang beda dari yang lain gitu. Nah, singkat cerita saya berdiskusi lagi dengan Pak Irfan karena juga ada beberapa hal yang insya Allah Milea Lab, Sinta VR ingin kerja sama dengan Pak Irfan, dan salah satunya adalah Pak Irfan menyempatkan diri untuk hadir berbagi sharing kepada Bapak Ibu guru pendekar VR yang hebat-hebat ini untuk sharing gitu ya mengenai stand up comedy method gitu ya, atau cara gimana sih nih cara mengajar, atau mungkin gimana ya cara stand up comedy ini bisa diaplikasikan ketika kita sedang mengajar gitu. Karena dulu pas SMP, SMA saya pun secara pribadi waktu sekolah dulu kalau ada guru yang lucu gitu ya, humoris, bisa ngelawak gitu, itu kayaknya seger aja gitu kalau lagi belajar gitu kan. Terus bahkan ada beberapa berita, waktu itu saya sempat baca berita ada guru yang sebelum mulai kelas dia sulap dulu gitu.
Dia bikin sulap dulu, ada tuh artikel yang sempat viral waktu itu. Terus sekarang juga banyak guru-guru yang punya akun TikTok, Pak Irfan, Bapak Ibu sekalian punya akun TikTok, mereka lucu-lucuan di situ gitu ya. Ya ada positif ada negatifnya ya. Negatifnya mungkin ada beberapa akun-akun TikTok yang disengin atau gimana. Cuma pada intinya adalah kalau saya melihat bahwa misi ya atau visi Milea Labs untuk menjadi sebuah aplikasi atau software atau sebuah solusi teknologi untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam belajar gitu. Sesuai dengan tagline kita Bapak Ibu, bahagia belajar melengkapi merdeka belajar ya. Kalau udah merdeka harus bahagia gitu. Nah, salah satunya adalah dengan mungkin menyisipkan sisi-sisi humor, sisi-sisi komedi gitu ya, sisi-sisi bercerita, sisi-sisi storytelling yang mungkin bisa menarik engagement positif peserta didik kita gitu. Nah, harapannya hari ini kita semua Bapak Ibu guru pendekar VR, tim Milea Lab juga, saya juga pada khususnya belajar bareng sama Pak Irfan bahwa komedi ini ada dimanapun gitu ya. Bahkan keseharian kita tuh sadar nggak sadar itu adalah komedi. Putus sama pacar juga komedi sebenarnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi semuanya. Mari kita saksikan bersama-sama sharing dari Pak Irfan. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk tetap memberikan kebahagiaan belajar kepada peserta didik kita. Selamat pagi, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andes Rizky atas pemaparannya, pembukaan acara webinar, dan semangatnya yang sudah ditebarkan positif sekali vibes-nya pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah pemutaran video profil Pak Irfan Karta. Mari Bapak Ibu Pendekar VR kita saksikan bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, barusan kita sudah tonton ya bersama-sama, kita sudah saksikan bersama-sama video profil Pak Irfan Karta. Itu sedikit perkenalan tentang beliau gitu, semoga ada gambaran nih bagi Bapak Ibu Pendekar VR siapa sih beliau ini. Baiklah, acara selanjutnya adalah webinar Stand Up Teaching with Irfan Karta yang akan dimoderatori oleh Mbak Jelita Cayaningtyas. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nafa, MC cantik kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Pendekar VR yang sudah hadir pada pagi ini ya Bapak Ibu. Pagi-pagi tetap semangat ya dalam mendapatkan ilmu lagi nih Bapak Ibu. Baiklah, untuk acara webinar kali ini akan dimoderatori oleh saya, Jelita Cayaningtyas. Sebelumnya, salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Baiklah, yang terhormat Pak Irfan Karta selaku narasumber pada webinar hari ini, kemudian yang saya hormati Bapak Andes Rizky selaku Managing Director dari Milea Lab, kemudian kepada Bapak Ibu Pendekar VR yang telah hadir pada acara webinar Stand Up Teaching with Irfan Karta. Baiklah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa membuat kegiatan mengajar menjadi lebih menyenangkan merupakan tantangan sendiri ya untuk bagi para Bapak Ibu yang telah
telah hadir hari ini gitu. Apalagi selama pandemi saat ini ya Bapak Ibu. Jadi salah satu solusinya nih Milalab membuat webinar dalam program Pendekar VR mengenai stand up teaching with Pak Irfan Karta. Jadi sebenarnya apa sih stand up teaching itu, kemudian keterampilan apa ya yang dapat dimiliki agar pendidik dapat mengajar lebih menyenangkan. Nah, sebelum memasuki webinar, mungkin Bapak Ibu sedikit penasaran ya, sebenarnya siapa sih Pak Irfan Karta? Beliau tadi seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya merupakan seorang dosen di Universitas Swiss Jerman. Beliau juga seorang saintis dan merupakan komika terkenal nih Bapak Ibu yang memilih tema sains dalam stand up komedinya. Kalau ditanyakan kenapa ya beliau sekiranya memilih sains dalam stand up komedi, sebenarnya beliau memilih sains dalam stand up comedy ini karena beliau ingin menunjukkan sisi lain dari sains yang biasanya kita ketahui agak sulit, kemudian kaku dan tidak menarik, tetapi sebenarnya sains ini memiliki sisi-sisi menarik dan lucu seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah penasaran ya, seperti apa Pak Irfan Karta, kemudian keterampilan-keterampilan apa yang sekiranya dapat Bapak Ibu tingkatkan nanti dalam mengajar agar lebih menyenangkan. Baiklah, kita memasuki saja acara webinar kali ini yang akan dipaparkan oleh Pak Irfan Karta. Kepadanya saya persilakan Pak Irfan. Terima kasih Mbak Jelita, terima kasih Mbak Nafa, Pak Andes, dan teman-teman pendekar VR. Karena saya tahu saya akan berhadapan dengan para pendekar, khusus hari ini saya pakai seragam silat saya. Nih. Mantap. Luar biasa Pak. Begitu tahu jumlahnya 20, saya hampir ganti baju lagi tadi. Nggak jadi lah. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Alhamdulillah kita dapat kesempatan ya untuk ngumpul di sini dengan kondisi yang kita tahu sendiri sama-sama masih belum reda ya di luar sana pandeminya. Tapi insya Allah hari ini kita ngumpul dalam keadaan sehat dan bahagia sehingga bisa belajar sama-sama gitu ya. Mungkin kalau bilang belajar sama-sama itu benar ya, karena pasti saya akan belajar lebih banyak daripada teman-teman semua. Oke, stand up comedy di sekolah itu poin yang saya terjemahkan dari kata stand up teaching, ya, stand up teaching with Irfan Karta. Teman-teman, para pendekar VR, kita semua pasti punya pengalaman ya di sekolah dulu, baik itu zaman sekolah atau zaman kuliah. Kita pasti punya pengalaman, punya guru yang selalu berusaha untuk melucu di kelas, ya pasti ada lah gitu. Pokoknya kalau dia mulai itu pasti entah kenapa selalu biasanya bapak-bapak, saya juga nggak tahu. Mungkin ada drive khusus bapak-bapak itu pengen terlihat asik di depan anak muda gitu. Jadi biasanya bapak-bapak terus biasanya selalu berusaha melucu dan biasanya garing. Nggak tahu kenapa tuh. Tapi gimana ya, mau diketawain garing gitu ya, mau nggak ketawa nilai belum keluar gitu. Jadi ada keterpaksaan di situ untuk kita paling nggak ya, kalau istilah kita di stand up comedy, ketawa-ketawa respect lah gitu ya, ketawa-ketawa yang sebenarnya mah nggak lucu gitu, respect aja gitu ya. Dan yang kedua adalah nemenin ya. Karena biasanya yang ketawa duluan adalah si bapaknya. Jadi si bapaknya habis ngejok terus dia ketawa hahaha gitu ya. Kita nemenin lah gitu, kasihan ketawa sendiri di depan kelas. Nah, saya coba lihat gitu ya, kenapa guru-guru yang asik beneran dan guru-guru yang so asik dalam konteks bercanda di depan kelas itu berbeda. Di mana sebenarnya bedanya gitu? Setelah dilihat-lihat, saya nggak tahu jawabannya.
Karena saya juga nggak tahu sebenarnya saya kalau bercanda di depan kelas, apakah sebenarnya mahasiswa saya itu ketawanya tulus gitu ya, ikhlas, atau ketawa karena nilai belum keluar itu tadi gitu. Saya nggak tahu sebenarnya. Jadi susah mempelajarinya. Tapi di stand up comedy kita bisa lihat bahwa ada satu hal yang penting untuk bukan hanya bercanda di depan kelas ya, tapi bagaimana menjadi guru yang asik dan membedakannya dengan guru yang dalam tanda kutip tadi so asik. Perlu diperhatiin teman-teman bahwa kalau kita bilang ya, kita ini saya yakin nih guru macam-macam ya, ada guru sains, guru sosial, maksudnya guru IPA, guru IPS, guru bahasa mungkin atau guru olahraga, saya nggak tahu. Kita semua selalu bilang saya sudah mengajar dengan cara yang menarik gitu. Saya membuat pelajaran saya tampil dengan menarik. Kita selalu mesti ingat menarik ini kata siapa? Kata kita yang ngajar atau kata yang nonton gitu, artinya kata murid-muridnya gitu. Jadi kalau ditanya apa pencapaian kita semester kemarin atau tahun ajaran kemarin, saya sudah mendeliver pelajaran biologi dengan sangat menarik. Menarik buat siapa? Gitu. Menarik, jangan-jangan menariknya ya buat kita gitu. Kitanya asik nih gitu. Terus begitu kita cek sosmednya siswa kita, dibilangin apaan sih si ibu gitu kan gitu. Itu garing gitu ngajarin. Nah itu yang kita mesti agak hati-hati gitu. Nah bagaimana kita memastikan bahwa itu terjadi? Artinya kalau kita bikin sesuatu yang asik itu beneran asik bukan buat kita tapi buat yang nonton ya, buat audiensnya gitu. Dan audiensnya asiknya asik beneran gitu, bukan asik-asik respect tadi itu ya, cuma ya iyalah gitu ya, si bapak mah udahlah gitu, kita ketawa aja lah kalau dia ngejokes gitu. Kita mesti lihat dulu atau kita mesti betul-betul mengenali audiens kita, dalam hal ini kan murid-murid ya. Tentu murid-murid saya dengan murid-murid Bapak Ibu pendekar sekalian berbeda. Paling tidak berbeda dari sisi umur, karena kalau murid saya mahasiswa umurnya minimal ya 17-18 ke atas. Kalau Bapak Ibu mungkin di 15 atau kurang ya, mungkin 15, 16, 17. Agak mirip tapi tetap berbeda. Nah, untuk itu kita mesti mengenali dulu siapa mereka dan siapa kita, sehingga kita tahu apa yang asik buat kita dan apa yang asik menurut versi mereka. Kita bisa mulai dari melihat generation gap ya, atau generation structure atau generation karakteristik ya. Kita sering sebutkan bahwa anak-anak milenial mah gini gitu, anak-anak milenial mah gini gitu. Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengingatkan saja, Mas Andes itu milenial. Mbak Jelita itu milenial, Mbak Nafa itu milenial. Mahasiswa kita, murid-murid SMA sekarang, itu sudah lebih dari milenial. Mereka Gen Z atau generasi Alpha. Jadi mereka bukan milenial, mereka bahkan rada gedek sama milenial. Karena menurut mereka milenial itu adalah generasi paling so asik sealam dunia gitu. Kalau generasi X kayak saya, itu udah jelas nggak asik kalau mereka gitu. Itu mah udah jelas nggak asiknya gitu. Tapi buat generasi Z, milenial ini so asik gitu. Harry Potter udah kelar dari tahun kapan masih dibahas aja sampai sekarang gitu. Star Wars udah habis dari kapan masih dibahas sampai sekarang. Mereka trying to be cool dengan cara mereka. Pakai emoji gitu segala macam. Padahal salah pakainya menurut mereka. Nah, kita mesti lihat bahwa murid-murid kita itu adanya di sini, di generasi X ya, di generasi yang di generasi Z, maaf, generasi X mas saya, generasi Z. By the way, generasi X itu disebut generasi X karena ini disebut ya, kita tuh sukanya verbal gitu, terus zaman-zaman kalau di sekolah duduk diam dengerin gitu, sikap apa istilahnya duduk manis ya, tangan dilipat. Itu generasi saya, generasi X tuh. Ya, kita tuh suka jadi guru, suka terus kalau kerja pokoknya maunya sampai pensiun lah di satu tempat gitu.
dan seterusnya dan seterusnya. Ini di sini. Kalau ujian close book gitu maunya, ya. Kalau nggak close book, dianggap nggak sah ujiannya. Nah, itu generasi X. Kami itu sebetulnya disebut generasi X karena generasi sebelum kami itu bukan generasi UVW, bukan generasi W. Generasi sebelum kami ini adalah generasi yang disebut baby boomer. Baby boomer itu bayi-bayi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua selesai, ekonomi membaik, lalu lahirlah banyak bayi-bayi gitu ya, karena ekonomi membaik kan, mau ngapain lagi gitu. Jadi banyaklah bayi-bayi yang lahir ya, disebut sebagai baby boomers. Nah, anak-anaknya baby boomers ini kehabisan nama gitu, mau dinamain apa lagi, ya udah dinamain aja generasi X gitu, generasi yang tidak punya nama. Kita sebut generasi X. Nah, setelah generasi X, ya generasi Y atau millennials. Nah, setelah millennials ada post millennial atau generasi Z. Abis Z kan abis nih hurufnya gitu. Kalau Excel sih masih abis Z terus AA terus sampai D berapa gitu ya kolomnya. Tapi karena dia habis alfabetnya dari Z, ya kembali ke alpha atau ke A. Nah, kita mesti lihat apa sih yang asik menurut generasi Z ini. Ya, kita lihat dari timeline-nya saja di sini. Kita lihat ada di bagian bawah ini datanya dari Australia, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan kita di Indonesia, tapi saya menangkap banyak persamaan-persamaan ya. Seperti di sini generasi X itu generasinya saya, itu kita pakai Nokia 3310 yang baterainya itu lebih kuat daripada apapun di dunia gitu ya. Terus generasi Y ini mulai generasinya iPhone. Ini millennials nih yang pakai iPhone, iPad dan lain-lain. Lalu kemudian ada generasi Z yang jadi murid-murid kita. Nah, mereka itu mainnya di mana? Mereka main di 3D printer, Google Glass, VR, nah, salah satunya. Itu bermain di generasi Z. Lalu generasi Alpha di bawahnya ini mulai masuk TikTok, AirPods dan lain-lain ya. Lalu kata-kata yang dipakai. Nah, kata-kata yang dipakai ini juga menarik untuk dipelajari atau untuk dilihat. Lalu pekerjaan-pekerjaan apa yang baru muncul di zaman-zaman tersebut, yang artinya correlate sama pendidikannya kayak gimana gitu. Nah, ini satu lagi yang menarik perbedaannya mungkin supaya lebih jelas adalah profil yang ini, ya, kata-katanya yang dipakai apa aja gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai guru sekarang menangani generasi Z, mungkin sering dengar gitu atau sering lihat ikon-ikon ini dipakai pada saat WhatsApp group gitu ya. Tiba-tiba mereka nggak jawab apa-apa, cuman pakai emot api gitu. Itu artinya apa gitu? Sayang sekali ini nggak ada ininya ya. Kita belum punya kamusnya, kamus emoji gitu. Lalu apa saja yang mereka pakai, dan yang penting di sini adalah bagaimana model pendidikan yang menarik buat mereka. Saya ambilnya di leadership style. Di leadership style ini di row yang paling bawah, kita lihat generasi Z dan Alpha itu bukan lagi model directing atau guru di atas, murid di bawah gitu. Bahkan dia bukan lagi di guiding yang mana guru itu tetap ada di center, guru itu tetap ada di pusat alam semesta gitu ya. Pokoknya kitalah yang menangani atau memiliki otoritas untuk kelas ini. Ya, kalau kita lihat di sini untuk generasi Z dan Alpha, kita bicaranya empowering dan inspiring. Jadi mereka melihat artinya anak-anak itu melihat guru itu bukan lagi sebagai otoritas, sebagai dewa gitu ya. Bahwa kalau kita suka bilang kan, guru itu adalah orang tua kalian di sekolah gitu ya. Kalau di rumah kalian punya orang tua, ayah dan ibu, di sekolah kalian punya kami bapak dan ibu guru. Mereka mungkin tidak melihat kita seperti itu lagi, karena mereka juga ngelihat orang tua di rumah nggak kayak kita ngelihat bapak sama ibu kita gitu ya. Mereka melihat kita sebagai sumber dari inspirasi dan sumber dari keberdayaan gitu. Mereka tuh ngelihat kita terus, Pak, kalau saya gini bisa nggak kira-kira? Bisa, caranya gini. Mereka jalan. Mereka merasa empowered dengan keberadaan guru-gurunya. Nah,
yang menarik adalah bagian inspiring ini. Nah, empowering dan inspiring ini sama-sama butuh satu hal penting, yaitu trust. Mereka harus percaya sama guru-gurunya. Mereka percaya bahwa guru-gurunya itu tidak akan menganggap enteng mereka, tidak akan menganggap mereka tidak mampu, dan lain-lain. Beda sama zaman saya sekolah dulu, ini generasi X ya. Ya, coordinating aja ya, mau percaya nggak percaya ya harus percaya gitu. Tapi kalau di generasi sekarang kita mesti mendapatkan kepercayaan karena kita lihat di sini juga tipenya adalah collaborator dan co-creators. Jadi posisi antara guru dan murid itu makin sejajar. Nah, kenapa saya membahas ini dulu sebelum ngebahas komedi? Ini katanya mau bahas komedi, tapi kok serius banget. Gitu. Ya, karena kita cuma bisa bicara tentang komedi kalau kita tahu audiens kita bawaannya seperti apa dan kita harus memposisikan seperti apa. Kasus di mana ada dosen atau guru yang bercanda di depan kelas, lalu murid-muridnya ketawa-ketawa respect aja gitu, itu terjadi karena modelnya adalah directing atau coordinating dengan leading posisi kepemimpinan gurunya adalah otoritatif. Ayo ya, saya ngejokes ya, kalian ketawa ya. Kira-kira kayak gitu. Hubungannya adalah seperti itu. Padahal yang mesti dibangun adalah siswanya percaya bahwa gurunya emang lucu gitu. Gurunya emang asik. Jadi kalau Bapak ngejokes, kalau Ibu ngejokes, saya ketawa bukan karena respect, karena saya emang engage sama Bapak dan Ibu gitu. Jadi dengan profil yang sangat serius ini kita bicara tentang komedi di dalam kelas, gitu Bapak Ibu. Mungkin itu satu kita mulai bisa menganalisa atau mengingat-ingat kembali dulu guru-guru kita yang paling lucu di kelas itu apakah benar-benar lucu atau ya gitu deh gitu ya terpaksalah kita mengakui dia lucu gitu. Nanti kalau di akhir tahun ajaran atau pas kenaikan kelas ditanyakan guru favorit atau guru paling lucu gitu ya, kita terpaksa nulis nama dia lah gitu ya karena respect gitu. Padahal mungkin satu sekolah yang lucu bukan dia, yang lucu teman sebelangku kita misalnya kayak gitu. Oke. Baik, kita masuk ke materi stand up komedinya sekarang atau materi tentang stand up di dalam kelasnya. Ya, irit sekali ya slide-nya ya. Kita bicara panjang lebar cuma pakai 3 slide. Oke, ya. Sekarang kita akan masuk ke stand up komedi. Gimana kita memasukkan stand up komedi ke dalam kelas? Saya yakin pasti banyak Bapak Ibu sekalian, para pendekar VR ini yang berpikir dari awal, saya mah penikmat aja lah gitu. Jangan suruh saya stand up gitu. Susah, nggak bisa, saya nggak lucu gitu. Di tongkrongan saya yang paling serius, saya guru matematika loh. Gimana di tongkrongan itu saya paling serius gitu. Kalau orang lain ngumpul di komplek main domino aja mereka main saya ngitungin gitu kan, gimana gitu, seenggak asik itu saya sebagai seorang guru gitu. Saya mau bagi sedikit rahasia stand up comedy, Bapak Ibu sekalian. Rahasia stand up comedy adalah bahwa semua penampilan itu ditulis dulu. Semua penampilan stand up comedy itu scripted, ada naskahnya. Jadi tidak ada atau nyaris tidak ada spontanitas. Yang kedua, semua skrip yang ditulis itu dilatih dulu. Jadi nggak ada penampilan stand up comedy yang belum dilatih. Sehingga nyaris tidak ada spontanitas. Bahkan kalau kita lihat di panggung, ada penampilan stand up comedy yang salah. Salahnya itu udah dilatih. Misalnya dia salah ngomong gitu ya. Begini. Maksud saya ini. Itu sudah dilatih. Itu sudah dilatih. Dia lupanya itu pun sudah dilatih. Gitu. Kayak misalnya, gini bang, kalau kita, saya kebiasaan kalau nunjukin stand up comedy pasti gayanya kayak megang mic gitu ya. Jadi gini bang, kalau kita kita pergi ke pasar itu ya, kemana tadi kita perginya?
oh pasar, oh ya pasar. Nah itu udah dilatih, lupanya itu udah dilatih. Gitu. Jadi nyaris tidak ada spontanitas. Bahkan kalau beneran lupa pun, stand up comedian itu sudah melatih diri apa yang harus dilakukan kalau lupa. Gitu. Contoh ada satu kawan saya, Ajis Doa Ibu, mungkin Bapak Ibu familiar sama namanya. Dia itu kalau lupa, dia punya rutin khusus kalau dia lupa. Kalau dia lupa materinya, dia akan ngeluarin kertas dari kantong belakang, terus dia bilang, saya mau bacain sponsor acara ini dulu. di situ padahal ada catatan-catatan materinya apa. Gitu. Jadi nyaris tidak ada spontanitas di stand up comedy. Dan yang ketiga rahasia stand up comedy adalah nyaris tidak ada spontanitas ya. Siapa tahu barusan nggak jelas gitu saya bilang. Ya, nyaris tidak ada spontanitas. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya stand up comedy ini bisa dipelajari dan tidak perlu lucu dulu untuk memulai. Jadi kalau argumentasinya tadi Bapak Ibu bilang, oh saya ini orangnya nggak lucu, nggak asik. Di tongkrongan bukan saya badutnya gitu. Yang suka bikin bercandaan-bercandaan di tongkrongan itu bukan saya. Di ruang guru itu, ruang guru yang di sekolah ya, bukan ruang guru yang di aplikasi. Di ruang guru di sekolah itu kalau ngumpul, pasti yang bercandaan itu Bapak ini, Ibu Anu, bukan saya gitu. Yang lempar-lempar bercandaan itu bukan saya, pasti yang lain gitu. Nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu bicara dengan stand up comedian, sebagian besar stand up comedian kalau ngobrol nggak lucu. Sama seperti Bapak Ibu ngobrol dengan semua penyanyi. Setiap kali Bapak Ibu ngobrol dengan semua penyanyi, hampir pasti mereka tidak bernyanyi. Mereka ngobrol biasa aja gitu kan. Jadi pada saat kita bicara tentang stand up comedy, kita mulainya dari materi yang ditulis. Sehingga tidak lucu dulu, tidak perlu lucu dulu untuk mulai. Tapi kita bisa bikin jadi lucu. Itu enaknya stand up comedy, dan mungkin itu juga sebabnya kenapa stand up comedy ini populer sekali sejak 2012 2013 ya. Karena tiba-tiba ada sebuah bentuk kesenian di mana kita nggak perlu ganteng, nggak perlu suaranya bagus, bahkan nggak perlu lucu untuk bisa terkenal gitu. Ini kan susah gitu ya kalau dulu ya, mau jadi penyanyi ikut Indonesian Idol ya, kalau nggak suaranya bagus banget harus jelek banget suaranya gitu, supaya paling nggak di audisi diputar terus gitu videonya gitu, terus diledekin sama Mas Anang. Nah kalau mau jadi pemain sinetron ya mungkin kalau Mas Andes masih bisa, tapi kalau sebagian besar dari kita tampangnya mungkin ya kalau dibilang pemeran pembantu itu beneran pemeran pembantu gitu. Ya, bukan pemeran utama. Ya kalau model-modelnya harus kayak Amanda Manopo sama siapa Mas Al itu, siapa namanya Mas Al itu, pemerannya Mas Aldebaran. Siapa Mas Andes? Tahu saya Pak, saya taunya Anjasmara. Generasi Bapak X Ibu Anda ya. biasanya nih yang tahu nih. Anda generasi X rupanya ya, taunya Anjasmara. Ya itu, saking terkenalnya namanya Aldebaran sampai nama aslinya saya lupa. Oke, kalau mau gantengnya kayak gitu ya rada repot gitu ya. Nah, stand up comedy nggak perlu kayak gitu. Artinya apa? Semua dari kita bisa nyemplung ke bentuk seni yang namanya stand up comedy ini. Hari ini kita akan coba beberapa teknik dasar sehingga hipotesis bahwa semua orang bisa nyemplung ke stand up comedy, paling nggak bisa bikin jokes dengan gaya stand up comedy, itu terbukti atau tidak ya, saya nggak tahu. Ini kalau beberapa percobaan yang dulu-dulu sih terbukti ya, mudah-mudahan yang hari ini juga terbukti. Oke. By the way, sudah ada yang tahu itu siapa nama pemeran Mas Al di Ikatan Cinta? Saya masih penasaran nih, kalau nggak kita nggak lanjut nih. Coba ibu-ibu yang biasanya nonton nih, ya Pak Irfan nih. Ada mungkin ibu-ibu nih yang tahu Ibu siapa? Bu Asri mungkin tahu Ibu Asri. Arya Saloka, benar. Benar. Oh iya, saya nggak nonton soalnya Pak. Nggak nonton. Iya, Mas Arya Saloka. Nggak pernah nonton sinetron. Nah, nggak pernah nonton sinetron. Sama saya juga nggak jarang saya nontonnya. Biasanya karena remote-nya udah keburu kepegang orang lain aja gitu, jadi ya terpaksa lah gitu nonton. Tapi
biasanya kita tahu lah bahwa pemain-pemain sinetron itu perlu skill ya, atau perlu bukan hanya skill tapi perlu tampang yang agak lebih menjual daripada kebanyakan manusia Indonesia. Generasi Jin dan Jun. Wah. Ya, sama dong Pak kalau gitu. Ini RCTI lama nih, Saras 008, Panji Manusia Milenial. Ini saya sebenarnya pendekar VR ini kayaknya baby boomers, bahkan ini bukan X ini. Curiga saya. Ya. Oke, kita lanjut. Dengan ini rahasia stand up comedy udah saya buka ya. Jadi kalau Bapak Ibu nonton stand up comedy lagi, itu wah lucu banget ya dia, pasti kalau ketemu orangnya asik karena gini. Belum tentu. Dia lucu di panggung karena memang disiapkan untuk lucu di panggung. Gitu. Sebagian besar stand up comedian seperti itu. Kalau Bapak Ibu ngobrol sama Panji Pragiwaksono, sama Ernest Prakasa, sama Dodit Mulyanto, gitu, sama siapa lagi stand up comedian, sama Bintang Emon. Nah, Bintang Emon lucu sih di hari-harinya. Sama yang lain itu sebagian besar itu bawaannya memang serius. Ya, mungkin Mas Andes juga dapat feels yang sama pada saat ngobrol sama saya offline gitu ya. Sebenarnya Bapak ini serius sekali gitu. Ininya diskusinya. Oke. Ini rahasianya udah saya buka ya. Jadi kalau nonton lagi stand up comedy udah tahu, ini semua sudah dilatih. Tidak ada spontanitas. Itu bedanya stand up comedy, kemudian itu bedanya sama misalnya OVJ ya. OVJ atau Lapor Pak itu ya yang sekarang lagi hits banget, sama Sule, sama Andre, Po Alpa yang itu. Itu mereka spontan. Mereka hanya dapat gambaran, habis gitu ngelawaknya jeder spontan gitu, nggak ditulis dulu gitu. Stand up comedian dimasukin ke acara kayak gitu biasanya mati angin gitu, kita bingung mau ngerespon seperti apa karena semua tidak scripted gitu. Oke, kita lanjut. Nah, dasar-dasarnya stand up comedy itu apa? Satu, lucu itu bisa dibuat dan direncanakan. Ini salah satu kawan saya di kampus ini sampai sekarang masih nyangkut ini sama saya debatnya, karena dia bilang nggak bisa Pak, lucu itu nggak bisa direncanain gitu. Bisa kok ya, lucu itu bisa dibuat dan direncanakan. Caranya gimana? Caranya adalah kita menulis jokes atau menulis canda ya. Jokes ini ada yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai canda ya. Jadi lucu itu bisa dibuat dan direncanakan, jadi bisa ditulis. Ditulis itu gimana? Berarti ada struktur dasarnya. Bapak Ibu yang mengajar bahasa pasti tahu ya, ada sintaks gitu ya, ada subjek, predikat, objek gitu, atau struktur-struktur atau formula-formula yang lain. Yang ngajar fisika tahu ada rumus-rumus tertentu. Nah, ini rumusnya. Rumusnya adalah dari premis itu ditulis menjadi setup dan punchline. Jadi premis menjadi setup dan punchline. Nanti kita bahas lebih detail, kita kasih contoh-contohnya. Ya, ini nanti Bapak Ibu akan mencoba membuat ya. Jadi silakan nanti bersiap-siap gitu. Premis itu apa? Premis itu adalah situasi yang lagi diceritain. Kita lagi cerita tentang apa? Nah, premis ini isinya dua, yaitu topik, artinya apa yang bahan yang kita bahas, dan yang kedua adalah sikap. Sikapnya siapa? Sikapnya kita terhadap situasi tersebut. Makanya Bapak Ibu kalau nonton stand up comedy hampir pasti dengar komediannya itu menyampaikan sebuah sikap, dan sikap yang paling sering itu adalah sebel, bingung, marah gitu ya sikapnya. Jadi banyak banget gitu materi-materi stand up comedy yang dimulai dengan saya bingung ya gitu. Saya paling bingung deh sama ibu-ibu yang begini gitu. Nah, itu adalah si stand up comedy ini sedang menceritakan premisnya. Gitu. Dia sedang membawa kita ke saya lagi mau ngomongin apa dan bagaimana sikap saya terhadap kejadian itu. Itu adalah premis. Lalu kemudian dari situasi itu, misalnya ini, saya tuh bingung ya sama ibu-ibu yang kalau nyetir motor matic itu sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Oke, itu premisnya. Dia punya sebuah situasi, yaitu orang naik motor, ya saya
kalau dibilang ibu-ibu nanti saya dibilang tidak gender sensitif, tapi ya gimana ya, sering-seringnya ibu-ibu ya kayak gitu. Sennya ke kanan, beloknya ke kiri misalnya. Eh, itu sebuah situasi. Lalu dia bingung sama situasi itu. Bisa juga dia senang gitu. Ya, saya tuh paling senang kalau lihat ibu-ibu nyetir motor. Sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, itu baru premis, belum sampai ke jokes-nya. Lalu kemudian turun menjadi sebuah setup, kalimat pengantar cerita. Nah, kalimat pengantar cerita ini bukan hanya belum tentu lucu, tapi seringkali tidak lucu. Kalimat pengantar cerita ini adalah setup-nya. Jadi dia membawakan sebuah cerita, lalu cerita itu dipotong di tengah jalan, kemudian ditutup dengan punchline. Punchline ini adalah kalimat komedinya. Nah, kalimat komedi ini adalah belokan dari kalimat setup tersebut, dan karena ceritanya belok, penonton dalam tanda kutip kaget, efek yang dihasilkan adalah ketawa. Karena ketawa itu dihasilkan dari efek kaget. Sama kenapa kalau kita lihat, kalau zaman dulu ya film Dono gitu, film Warkop gitu, kita lihat misalnya Dono ketabrak pintu gitu, kita ketawa karena kita kaget gitu, ketabrak pintu gitu, kita ketawa. Sesuatu yang tidak diekspektasi oleh penonton, tapi penontonnya merasa aman gitu dengan belokan itu yang menghasilkan ketawa. Ya kan saya bilang stand up comedy serius banget, teorinya susah banget ya untuk menghasilkan ketawa. Oke, kita lihat aja contoh satu ya. Nih, ini adalah joke saya. Sebagai guru biologi, saya bisa mengidentifikasi bahwa yang bunyi barusan umurnya belum 1 tahun. Oke, ini adalah contoh ya, contoh jokes saya. Sebagai guru biologi, saya kagum sama penyanyi dangdut. Ini premisnya. Setupnya adalah karena biduan dangdut adalah satu-satunya mamalia yang bisa hidup dengan organ tunggal. Ini struktur jokes yang saya pakai, yang tadi saya bilang. Ya. Biasanya orang kalau baca ini atau denger ini ketawanya memang agak delay, gitu ya. Nggak apa-apa. Organ tunggal kenapa gini, dan baru nanti wah gitu, maksudnya itu toh gitu. Jadi kita bisa lihat struktur itu seperti ini. Ada setup, ada premis, lalu ada setup, lalu yang bagian yang paling nggak saya anggap lucu adalah bagian yang menjadi punchline-nya di bagian bawah ini. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kalau melihat jokes ini jokes yang ini adalah jokes yang sudah saya wakafkan untuk kepentingan umum. Jadi jokes yang ini sudah sering dipakai oleh banyak orang di mana-mana, sudah saya ikhlaskan untuk dipakai. Tidak ada hak ciptanya, sudah saya serahkan. Jadi bahkan kalau Bapak Ibu mau pakai ini di kelas, silakan pakai aja, nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau kami di stand up comedy, jokes itu dianggap milik seseorang ya, atau oh ini jokes si ini jokes si itu. Biasanya nggak dipakai oleh komedian yang lain. Tapi khusus jokes yang ini sudah saya ikhlaskan untuk dipakai untuk kepentingan umum, jadi silakan dipakai, terutama untuk para guru biologi. Silakan dimanfaatkan. Oke, sampai sini apakah ada yang mau dibahas dulu? Karena habis ini, Bapak Ibu, kita akan coba. Bapak Ibu yang bikin. Ada yang mau dibahas dulu atau ada yang mau diobrolin dulu? Silakan. Iya, baik. Tadi sudah ada 2 pertanyaan, Pak Irfan. Apakah mau dibahas sekarang atau nanti di sesi tanya jawab? Boleh sambil jalan. Oke, Ya. Ini ada pertanyaan tadi yang pertama dari Ibu Ratih, SMP Muhammadiyah 8. Ini bagaimana cara menarik siswa ketika mengajar online? Karena siswa kadang sudah malas nih Pak untuk bergabung dan tidak seantusias ketika tatap muka. Dan kadang guru merasa seolah sedang berbicara sendiri, seperti itu. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana menarik siswa untuk tertarik belajar online? Saya sampai sekarang pun belum nemu jawabannya, Bu. Terus terang aja, saya nggak berani bilang, oh gini caranya, nggak. Saya juga
saya juga belum bisa atau belum nemu cara yang ideal bagaimana mengajak siswa itu senang belajar online. Tapi mungkin trik-trik yang nanti kita akan coba itu bisa dipakai paling tidak untuk menarik mereka, karena kalau di stand up comedy itu ada satu teknik yang namanya hook. Jadi 2 menit atau 3 menit pertama dari sebuah penampilan itu yang paling penting. Ya, itu harus nyantol banget gitu. Nah, pada saat dia udah nyantol itu udah dibawa kemana-mana enak gitu. Ya, jadi kita perlu pakai, ya mungkin teknik-teknik ini bisa dipakai untuk menghasilkan hook gitu tadi ya, untuk menghasilkan cantolan ke siswa sehingga nanti siswanya kalau Bu Ratih yang ngajar mah asik lah, ayolah gitu. Jadi mereka nyantol di menit pertama. Nah, yang saya mau respon lebih penting adalah poin keduanya, yaitu kadang kita sebagai guru kayak bicara sendiri. Bapak Ibu pendekar VR sekalian, satu-satunya bentuk seni panggung di mana performernya bicara sendiri adalah stand up comedy. Ya, nggak ada teman ngobrol, nggak ada buat acting, nggak ada alat, nggak ada apa. Kita, it's just the comedian, stage, microphone, ngadepin audience. Kadang audience itu kalau dari sudut pandang performer di panggung ya, lampu itu arahnya ke sini. Jadi kita bahkan nggak bisa lihat audiensnya itu. Audiensnya gelap, kita nggak bisa lihat. Saya pernah agak surprise gitu waktu perform di ngebuka salah satu penampilan komikan nasional gitu. Saya lihat dari belakang panggung kan, oh gelap itu penontonnya. Katanya udah banyak kok yang nonton. Gelap ya. Saya perform aja, dar begitu. Saya selesai perform, lampu penonton dinyalain. 800 orang yang nonton. Kaget juga, banyak ternyata. Gitu. Jadi memang stand up comedy ini mungkin tekniknya bisa dipakai karena memang kita itu yang ngomong sendiri. Gitu. Jadi artinya saya mau membawa sebuah mindset bahwa kita sebagai guru ngomong sendiri itu seringkali nggak apa-apa, biarin aja, kita ngomong aja, kita yakin aja bahwa audiensnya dengerin gitu. Mungkin itu satu komentar saya dulu sedikit tentang poin ini. Nanti lebih detail kita mungkin akan banyak jawaban yang muncul sambil kita bahas lebih lanjut. Iya. Pertanyaan satu lagi boleh? Satu lagi boleh nih Pak, dari Ibu Tri Indah Utami. Jadi bagaimana ya Pak cara membuang image bahwa matematika ini merupakan pelajaran yang mengerikan dan membuat guru matematika bisa menarik dan jauh dari kesan killer. Oke. Bagaimana membuang image matematika pelajaran yang mengerikan? Kenapa harus dibuang? Kenapa nggak kita iyain aja? Jadi begitu masuk kelas kita langsung bilang, selamat datang di kelas yang killer ini, dengan saya guru yang paling killer se-SMP ini. Sayangnya kalian tidak bisa kemana-mana. Kita iyain aja gitu. Ya, oke. Jawaban seriusnya, bagaimana membuat, sebenarnya gini, menurut saya sekali lagi kita balik ke struktur atau bentuk hubungan antara guru dan murid ya di sekolah, Bapak Ibu. Kita mungkin dulu diajar dengan metode otoritatif gitu ya, bahwa guru adalah leaders dan leaders pegang otoritas gitu ya. Hafalkan, kerjakan soalnya. Orang kan bilang katanya, wah anak-anak sekolah tuh banyak yang disuruh ngafalin doang. Terus guru-guru membela diri dengan bilang, enggak kok, di saya banyak latihan soal, ini itu, banyak contoh kasus kita berikan. Anak-anak nggak cuma disuruh ngafal gitu. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, bahwa mengerjakan contoh kasus seringkali adalah bentuk pembuktian bahwa siswa kita menghafalkan cara mengerjakan soal. Mereka ngafalin cara ngerjain soalnya. Kalau soalnya gini, ngerjainnya gini. Dikasih contoh kasus, diterapkanlah hafalan itu. Pada akhirnya kita memang meminta siswa menghafalkan sesuatu. Gitu. Dan kalau dulu otoritas disebut sebagai
galak dan mengerikan itu karena matematika sebagai sebuah konsep dia perlu hafalan yang lebih kuat gitu. Hafalan konsep ya maksudnya, hafalan metode, hafalan prosedur yang lebih kuat. Kalau ini pindahin dulu ke kanan, lalu dikasih tanda minus, lalu ini kalau diferensial ini begini, nanti ininya diturunin, dibagi sekian, limitnya dikecilin dan lain-lain gitu. Itu dihafalin gitu. Begitu kita nggak hafal itu, beberapa guru main fisik gitu kan, disuruh nulis inilah bahkan kita masih ingat pengalaman mengerikan kita waktu kecil dulu adalah yang nggak bisa jawab nggak boleh pulang gitu. Jadi kalau dibilang ya kali-kalian gitu kan ya 8 kali 3 berapa 24 ya boleh pulang gitu. Sini kali segini kali segini nggak bisa belum boleh pulang. Dan kesan itu terbawa ke bawah sadar kita lah, saya sebenarnya nggak sesuai dengan konsep itu, tapi ke bawah lah ke pemikiran kita, dan itu secara tidak sadar kita terapkan lagi ke siswa gitu. Dan siswa yang kita ajari dengan cara itu kemudian kemungkinan besar akan mengajar dengan cara yang sama nantinya. Jadi ya ini warisan gitu ya. Nah makanya mungkin dengan teknik stand up comedy mungkin ada 1-2 hal yang kita bisa break, dan yang penting menurut saya adalah mengenali sebetulnya struktur kelas kita itu seperti apa, hubungan ibu bapak guru dengan siswa itu seperti apa, nggak cuma matematika gitu. Sejarah misalnya, biasanya suka masalah nih sejarah nih gitu. Bosen, ya iya bosen sih pasti. Kalau anak-anak diberikan perintah gitu ya, tapi kalau posisinya adalah sejajar, bentuknya kolaboratif gitu, mereka terpaksa akan berinteraksi dengan kita dengan cara yang berbeda. Kitanya ikhlas nggak? Kadang-kadang gurunya nggak ikhlas gitu. Dianggap setara oleh siswa itu kadang-kadang gurunya rada, ya tapi kan saya gurunya gitu. Nggak apa-apa. Itu wajar. Kita dididik dengan cara itu berpuluh-puluh tahun, nggak gampang besok langsung berubah cara ngajar yang nggak bisa gitu. Jadi menurut saya ya kita mesti ngelihat jawabannya, kita mesti ngelihat struktur perkuliahan kelas kita pembelajaran seperti apa, lalu kemudian kita terapkan itu di menyusun model pembelajarannya gitu. Ya it's easier, selalu lebih gampang dibicarakan daripada dikerjakan. Mungkin nanti kita bisa ngobrol itu. Oke. Irfan, ini kebetulan ada tanggapan nih dari SMP Negeri 6 Singaraja. Mungkin boleh langsung open mic ya Pak Irfan ya, mengenai pembelajaran menyenangkan dan lainnya. Pak Silakan. dari SMP 6 Singaraja silakan, boleh open mic. Halo Bapak Ibu. Bisa bisa open mic atau dibacakan saja. Mungkin sedang tidak bisa open mic kali ya. Aku bacakan saja boleh ya Pak Irfan ya. Oke, Jadi silakan. kalau dari SMP Negeri 6 Singaraja ini beliau mengatakan kalau ditanyakan kepada siswa memang kalau ingin pembelajaran yang humoris atau yang ibaratnya menakutkan, menegangkan dan sebagainya pasti memilih yang humoris gitu ya Pak ya. Namun di setiap pembelajaran ini tidak dapat dilakukan secara humoris terus-menerus. Ada beberapa hal yang harus dilakukan secara serius dalam menyampaikan materi. Nah, ini bagaimana cara menyembatani masalah ini, Pak, menurut SMP 6? Silakan Pak Irfan. Oke, memang betul, Bapak Ibu, nggak bisa bercanda terus gitu di kelas, dan memang bukan pada tempatnya. Saya pernah ditanya sama salah satu guru di forum yang mirip seperti ini, Pak, guru itu harus lucu nggak sih? Saya bilang enggak lah, gitu. Enggak lah, nggak ada kewajiban di job desk Bapak Ibu sekalian itu nggak ada harus lucu gitu, nggak ada gitu. Tugas dari guru adalah memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai, kan gitu. Job description guru, di kurikulum, di silabus, di RPP itu nggak ada sama sekali perhitungan tentang berapa banyak tawa yang dihasilkan di sebuah kelas. Jadi nggak ada, sama sekali nggak ada kewajiban bahwa guru itu harus lucu, harus humoris, nggak ada. Dan nggak apa-apa gitu. Guru serius tuh nggak apa-apa. Yang kemudian jadi masalah adalah kalau guru itu kemudian tidak berhasil
mencapai tujuan pembelajaran, kan gitu. Tujuan capaian pembelajarannya nggak tercapai. Kalau dengan serius full gitu ya, tujuan pembelajarannya tercapai, menurut saya itu jauh lebih baik daripada guru yang dikenal sebagai humoris, menyenangkan untuk siswanya, tapi tujuan pembelajarannya nggak tercapai. Gitu. Jadi emang mesti ngebalance itu ya. Kita juga sebagai manusia kan capek ya kalau tegang terus gitu. Kita pengen hubungan dengan siswa itu menyenangkan gitu, dan siswa juga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dari kita. Karena itu namanya hashtag yang dibawa oleh Media Lab adalah bahagia belajar gitu. Tujuan pembelajarannya tercapai tapi muridnya nggak bahagia gitu. Jangan juga. Nah, tapi saya amini bahwa memang saya mengajar bioproses engineering Bapak Ibu di kampus. Kalau kita lagi menghitung volume reaktor gitu ya, jangan ada yang bercanda gitu. Saya bilang ini kalau dibecandain meledak nih reaktornya. Gitu. Jangan dibecandain gitu. Tapi pada saat kita bicara konsep, kita bicara teori mikrobiologinya misalnya, banyak hal yang kita bisa bawakan dengan lebih santai. Nah, intinya mungkin term yang menarik digunakan adalah dikerjakan dengan santai gitu. Santai itu maksudnya ya we let the guard down, rada slow lah gitu kalau kata anak sekarang. Woles Pak, woles gitu. Kita ngajarnya dengan lebih slow lah, dan menggunakan ya sekali lagi saya selalu kembali ke kita ngerti karakter dari murid kita. Dan itu susah karena tiap tahun gap antara kita dengan murid kan nambah setahun ya. Murid yang masuk kelas kita kan umurnya segitu terus kan, 15, tahun depan 15 lagi, tahun depan 15 lagi. Kitanya yang nambah gitu. Jadi gap kita makin jauh gitu. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengajar 10 tahun gitu, ya berarti gapnya udah 10 tahun sekarang gitu. Oke, Bapak Ibu mungkin saya lanjut dulu. Ya, silakan dilanjut Pak. Jadi struktur jokes di stand up comedy adalah seperti ini. Tadi ya saya balik sedikit. Strukturnya adalah premise, setup, dan punchline. Oke, biar rada lebih santai, saya mau coba Bapak Ibu sekalian membuat sebuah jokes. Caranya gimana? Saya buatkan premisnya. Ini premis sederhana saja. Mungkin Bapak Ibu sering mengalami. Premisnya adalah saya sebel sama earphone yang nggak pakai kabel. Udah mahal, sering hilang sebelah lagi. Ini saya lihat ada beberapa teman-teman yang menggunakan earphone tanpa kabel ya. Nafa sepertinya di balik jilbabnya menggunakan earphone tanpa kabel. Ibu dari Pandeglang juga. Pak Dewa Made Yuda dari ini sepertinya juga, oh enggak, kalau saya lihat mic-nya ini kayaknya podcaster. YouTuber, podcaster. Tapi kayaknya earphone-nya juga nggak kelihatan. Oke, silakan dicoba. Premisnya saya sebel sama earphone yang nggak pakai kabel karena udah mahal, sering hilang sebelah. Nah, setupnya adalah baru beli, hilang sebelah. Beli lagi, hilang lagi sebelah. Lama-lama, nah, apa nih? Kita isi apa nih? Oke. Ada yang mau coba? Silakan ditulis dulu. Ditulis dulu. Tulis dulu Pak, silakan Pak Dewa. Mau tulis di chat atau mau coba langsung dibuka aja mic-nya? Oh, Pak ya boleh Dewa Pak. raise hand tuh. Pak Dewa raise hand. Ya boleh Pak Dewa, silakan dicoba. Ya, suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Jelas. Mic-nya kayak gitu nggak mungkin nggak kedengeran Pak. Silakan Pak. Nanti nggak lucu nanti. Oke. Saya sebel sama earphone yang nggak pakai kabel, udah mahal, suka hilang sebelah-belah. Baru beli, hilang sebelah, beli lagi, hilang lagi sebelah. Lama-lama, diam. Lama-lama nih Aji susah. Ya. Lama-lama saya beli kabel yang nggak ada earphone-nya nanti. Nah itu contohnya, itu contoh bagus banget. Itu saya aja nggak kepikir Pak.
Baru beli hilang sebelah, beli lagi hilang sebelah. Lama-lama saya beli kabel yang nggak pakai earphone. Nah itu. Luar biasa Itu Pak juga Dewa. luar biasa. Ada lagi Lucu. yang mau Dia coba? dari tadi lucu banget Pak Dewa nih. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Ibu Leni Ardiana nih. Oh, silakan kalau ada yang mau coba, boleh. Baru beli hilang sebelah, beli lagi hilang sebelah. Lama-lama, Silakan Ibu Leni, tadi sudah menjawab nih, boleh nih open nah mic Bu coba Leni. yang udah ngejawab. Mana? Oh, Coba ya Pak ya. ya, Silakan Ibu. sikat. Susah sih, saya orangnya susah lucu. Tapi Oh, ya coba nggak dulu. apa-apa. Coba Bu. Saya sebel sama earphone yang nggak pakai kabel nih, udah mahal, suka hilang sebelah pula. Baru beli hilang sebelah, beli lagi hilang sebelah lagi. Lama-lama tanya deh utang saya. Itu kan muridnya apa yang denger, yang nonton langsung tidak menduga gitu. Oh, ternyata belinya ngutang yang kemarin. Memang bahaya Bu. Kan kayak gitu kan hobi utangan. Bagus. Memang bahaya Bu, pay later tuh, Bu. Oke, ini ya. Jadi Bapak Ibu, saya pikir sudah mulai menangkap modelnya. Kalau kita mau coba satu lagi, nah kita bicara dengan konteks pelajaran sekarang. Silakan dicoba. Saya bingung sama pepatah bahasa Indonesia nih. Sering nggak masuk akal. Ya. Misalnya ini, berakit-rakit ke hulu, ini salah tulis ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah kalau ke hulunya sudah bisa pakai rakit, nah apa lanjutannya? Jokes. Baik, silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau coba, yang mau Apakah ada ditulis yang dulu. mau coba? Atau Panis nih, mau coba Panis Panis? mungkin mau coba. Panis nih, coba Waduh. Panis. Ditembak saudara-saudara. Yuk Pandes, silakan. Oke. Mikir dulu, nggak apa-apa. Kan kita tahu tadi di rahasianya stand up comedy itu nggak ada yang spontan. Nggak ada yang spontan. Semua harus direncanakan dulu, dipikirkan dulu. Nggak apa-apa. Memang model workshop kayak gini ini agak berat karena mainnya main tembakan gitu ya, ditembak langsung. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya jawabannya, Thomas Andes sudah punya jawabannya, boleh. Nah, ini Pak Bu Leni ya, Leni Ardiana SMA 1 ajarin buat skrip untuk contoh skrip stand up comedy. Ini yang sedang Ibu lihat. Ini adalah skrip stand up comedy. Jadi kalau mau lihat isi skrip stand up comedy saya atau teman-teman yang lain isinya kayak gini. Dan ini dihafalin. Dihafalin. Untuk 1 menit untuk penampilan 5 menit kami perlu kira-kira 6 sampai 8 joke seperti ini. Gitu. Jadi memang agak sulit gitu ya hidupnya sebagai stand up comedian. Jadi ini contoh. Ini contoh ya. Mungkin ada yang mau coba. Pak Dewa lagi mungkin mau coba. Pak Dewa, silakan Pak Dewa. Oh ini Ah. dari ada nih Pak. Oke. Miss Fajar, silakan Miss Fajar, Miss silakan, Fajar Miss Fajar. boleh. Setelah itu Ibu Ratih. Miss Fajar silakan di open mic-nya. Ya, coba ya. Perasaan Ya, sih silakan, lucu Ibu. ya, tapi nggak tahu nih Iya hasilnya. Bu, silakan Miss. Monggo. Saya bingung sama pepatah bahasa Indonesia, sering nggak masuk akal. Misalnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau ke hulu sudah bisa pakai rakit, ngapain berenang lagi coba? itu contohnya ya yang bisa kita pakai. Bu, sama. Makasih Bu Miss Fajar. Ya, sama idenya sama Bu Ratih yang ngapain juga pakai berenang. Oh, nggak garing Bu, berenang nggak ada yang garing. Kalau berenang garing susah Kering itu. ya Pak. Kalau berenang Oke nggak ada. Pak Madu nih Pak, boleh Pak Oh, Madu boleh. resen lagi nih Pak ya. Boleh Oke, silakan Pak Dewa. silakan. Ya, jadi sepertinya suara saya sudah terdengar karena mic saya bagus. Oke. Apa? Saya bingung sama pepatah bahasa Indonesia, sering nggak masuk akal.
Nggak masuk akal ya? Benar. Iya. Oh iya benar. Nah. Misalkan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau ke hulu sudah bisa pakai rakit, apa ya tadi? Dibaca coba catatannya Pak. Kalau Ini juga lucu, Pak. Termasuk Lupa skrip ternyata lucu saya nggak nyatet. kayaknya. Setelah saya cek catatan, ternyata saya lupa. Oke, kalau ke hulu sudah bisa pakai rakit, boleh nggak saya berenang ke hatimu? Iya. Iya. Ujung-ujungnya gombal ya Pak ya. Mantap. Oke, bagus tuh ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk upayanya. Saya tahu nembak langsung kayak gini susah. Tapi Saya boleh coba dong. Mas Andes penasaran rupanya. Akhirnya Silakan. saya Udah nemu kepikiran. idenya, Pak. Saya nggak tahu ini jadinya jatuhnya serius apa bercanda gitu ya. Sikat. Pak. Saya bingung sama patah bahasa Indonesia. Sering nggak masuk akal gitu. Misalkan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau ke hulu udah bisa pakai rakit. Tapi sebenarnya ini masuk akal loh anak-anak. Karena kalau kita berenang ke hulu, kita harus pakai rakit. Kalau misalkan ke tepian, emang kita harus berenang. Oke. Terlalu serius kayaknya ya, Oke. Pak Irfan. Ya, sebenarnya itu potensial beneran. Saya dapat logika yang asik di situ. Itu bisa saya masukin ke fisika sebenarnya. Jadi kalau ke hulu sudah bisa pakai rakit, maka iya juga sih. Kalau berenang kan capek ya ke atas gitu. Nah, bisa dibelokkan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Andes, Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke sebuah ujian, yaitu yang paling ultimate adalah membuat setup dan punchline sendiri sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu di tempat atau di sekolah masing-masing. Ini pasti kejadian sering terjadi ya. Murid nggak mau nyalain video kalau kelas online. Ada aja gitu alasannya. Kadang-kadang alasannya masuk akal, kadang-kadang ya begitulah gitu ya alasannya rada susah diterima gitu. Oke. Saya suka bingung sama murid yang nggak mau nyalain video kalau kelas online. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba, silakan ditulis dulu, ditulis dulu sambil dikira-kira. Sambil dipikirkan dulu mungkin ya Pak Irfan ya. Lu cuma belakangan, yang penting dicobain aja dulu. Boleh Bapak Ibu nanti jika sudah siap silakan raise hand maupun diketikkan. Mungkin kita kasih waktu sekitar 1 menit boleh ya Pak Irfan ya? Boleh. Silakan. Nah, ini rada ultimate nih, karena ini memang rada susah ini. Boleh dibawa bahannya untuk nanti dipakai di kelas masing-masing kalau sudah berhasil ditulis. Silakan. Mbak Jelita, mungkin mau coba juga, boleh? Kita Indonesia sedang kekurangan komik perempuan. Siapa tahu habis ini terus bilang sama Mas Andes gitu, saya mau coba karir lain gitu sebagai komedian. Mau pindah karir gitu ya Pak ya. Silakan Bapak Ibu. Oke Pak Dewa sudah. Wah, Pak Dewa cepat nih, sekali. Semangat banget. Jangan-jangan Pak Dewa yang mau pindah karir sini Pak. Oke boleh Pak Dewa silakan. Ya Pak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya yang paling cerewet di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau yang sudah terbiasa di grup WA juga saya yang paling cerewet. Sabar ya teman-teman ya. Oke, coba saya mulai. Mungkin ini agak garing, jadi jangan ketawa partisipatif ya. Tolong. Atau ketawa respect-nya itu jangan. Kalau bisa ketawanya ikhlas saja. Jadi saya mulai. Saya ambil nada dulu.
Oke. Saya suka bingung nih sama murid yang nggak mau nyalain video kalau lagi kelas online. Alasannya itu kadang ada yang hilang sinyal, kuota habis. Padahal kan ngidupin video itu nggak perlu kuota atau sinyal kan? Cuma perlu tekan tombol power aja. Mantap, Itu mantap itu. Mantap itu. Nah, itu ada logika yang patah tuh dari katanya, oh video itu ngabisin kuota. Enggak, mau nyalain video itu bukan perlu kuota, perlu mencet tombol. Nah, itu bagus tuh, patahannya bagus tuh. Oke, Pak Andes mau coba Andes juga. nih, mau coba. Silakan Pak Andes. Saya penasaran. Saya suka bingung sama murid-murid yang nggak mau nyalain video kalau kelas online. Padahal kalian cuma pakai webcam loh, tampak depan pula. Coba bayangin, kalau kalian kuliah online, kelas online, pakai kamera CCTV. Wah, itu kelihatan semua tuh. Kalian yang pakai kolor, yang aja, yang pakai sarung. Coba sekarang semua. Saya mau lihat tuh kamera-kameranya. Kalau perlu berdiri, ayo siapa yang pakai sarung ya paling gitu, Pak. Bener. Oke. Atasnya kerudungan, bawahnya celana pendek. Nah, itu bagus Boleh ya. lah Jadi ya Pak. setupnya padahal pakai webcam. Coba kalau pakai kamera CCTV. Gitu. Oke, bagus. Ini sudah mulai dapat sepertinya feelingnya teman-teman untuk jokes dengan cara atau dengan tekniknya stand up comedy. Oke, baik. Ini bisa dibawa, artinya bisa dipikirkan nanti. Nah, sekarang yang penting adalah gimana sih bawa stand up comedy ini ke kelas. Kalau tadi kan kita bicaranya stand up komedinya nih. Oh ya, stand up comedy mah stand up comedy, Pak. Bapak kan memang komedian gitu. Ya wajar gitu kalau agak lancar di bagian itu. Kita kan guru nih, bawa ini ke kelas gimana caranya? Oke. Ada dua hal yang saya pikir penting buat teknik stand up ini dibawa ke kelas. Yang satu adalah untuk penguasaan kelas. Ini tadi mungkin ngejawab pertanyaan yang tadi ya, gimana cara narik orang datang ke online kelas kita gitu ya. Penguasaan kelas ini kalau di stand up comedy adalah penguasaan panggung. Jadi gimana kita sebagai performer, meskipun kita bilang tadi posisinya setara gitu ya, sejajar antara guru sama siswa, tapi tetap sebetulnya di banyak pembelajaran kita adalah bintang panggungnya. Ya, kita sedang manggung gitu. Nah, penguasaan panggung ini penting dengan teknik stand up ini. Yang akan dihasilkan adalah engagement. Ya, bagaimana keterlibatan siswa dengan guru, dan itu akan menghasilkan reward. Rewardnya apa? Kalau di stand up comedy, ya reward paling besar buat komedian adalah ketawa penonton. Buat guru-guru, reward paling besar dari kelas adalah engagement. Kalau ditanya banyak yang nanya, kalau diskusi banyak yang nyaut gitu ya. Artinya terjadi keterlibatan antara guru dengan siswa atau keterlibatan siswa ke belajarnya itu sendiri. Ya. Sekali lagi mungkin perlu diingat sama-sama bahwa dalam sebuah kelas aktor paling penting adalah siswanya, bukan gurunya. Jadi siswanya yang harus paling merasakan manfaat ya dengan teknik yang kita bawakan ke kelas. Reward paling besar buat mereka adalah mereka jadi ngerti isi pelajarannya. Nah, ada 3 teknik stand up yang saya pikir mungkin cakep untuk dibawa di kelas nih, sesuai lah untuk dibawa ke kelas. Teknik yang pertama namanya riffing, yang kedua adalah self-deprecating, dan yang ketiga adalah teknik yang namanya callback. Di buku stand up comedy itu tekniknya mungkin ada sekitar 30-an. Jadi stand up comedy adalah salah satu bentuk komedi yang paling tidak menyenangkan gitu, karena banyak banget rumusnya, banyak banget teorinya. Tapi saya ambilkan 3 saja yang kayaknya bisa dipakai di kelas. Dan saya juga pakai di kelas saya. Oke, yang pertama adalah riffing. Riffing adalah menyapa audiens dan memasukkannya sebagai bagian dari jokes itu sendiri. Ya. Artinya apa? Kita bikin jokes yang tadi itu, kita bawa dengan objek atau subjek audiens ya. Dalam hal ini siswa. Bapak Ibu kan pasti kenal ya siswanya. Meskipun jumlahnya ada 20, 30, 40, tapi kan pasti kenal lah paling tidak beberapa di antaranya secara
bukan secara personal tapi secara dekat gitu. Sering lihat kalau si ini tuh sukanya begini, kalau si itu sukanya begitu. Kalau si ini tuh kalau misalnya siswa yang ini itu kalau nyalain video pasti dia itu posisinya di depan dapur misalnya atau di depan kulkas. Kalau si siswa yang ini kalau dia nyalain mikrofon pasti kedengeran suara adiknya gitu. Kalau yang ini itu kedengeran suara tukang roti lewat depan rumah gitu. Terus selalu ada ini ya, ada hal-hal yang bisa kita kenali. Ciri khas dan keunikan audiens ini baik dari penampilan, perilaku maupun cara bicara. Itu yang kita sapa duluan. Dan menyapa ini tidak selalu mengejek atau meledek. Ini bedanya sama roasting. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar roasting ya, istilah roasting. Roasting itu sama seperti ini, tapi tujuannya ya memang membakar si audiens itu atau membakar objeknya sampai gosong gitu ya. Jadi benar-benar kayak wah udah pokoknya diledekin habis-habisan gitu. Nah, riffing ini enggak. Riffing ini kalau istilah kita roasting-roasting halus lah gitu. Jadi tidak selalu meledek. Nah. Terima kasih. Itu barusan ada yang briefing saya gitu ya. Jadi menyapa saya dengan caranya. Cuma memang bahasanya agak aneh. Oke. Dan sekali lagi siapin dulu. Ini contoh klasik kita sering banget ini kalau saya bilang udah jadi dead jokes ya jokes bapak-bapak gitu ya. Kalau ada mahasiswanya atau siswanya yang nyalain video terus kebetulan hari itu hari baju bebas gitu, dia pakai baju garis-garis pasti sekali tanyain, Yudi kamu pasti nggak tidur ya semalaman. Kenapa? Itu kamu sibuk ngegarisin baju gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan itu tuh klasik banget gitu. Kita kalau guru pakai jokes yang ini udah ketawanya pasti ketawa respect aja gitu. Ketawa partisipatif tadi istilahnya Pak Dewa itu. Ya. Ini contoh klasik gitu ya. Contoh klasiknya seperti itu. Jadi kita udah kenal sebenarnya jenis jokes yang ini. Kita menyapa lalu menggunakan apa yang ada di tampilan sebagai bahan jokes kita. Ya, kita bisa pakai, misalnya kalau saya menyapa Pak Dewa gitu tadi kan, wah mic-nya nih bagus nih. Nah itu di touch aja, disentuh aja dulu bagian yang unik dari situ gitu. Mungkin yang lain juga nanti bisa kita lihat baik dari tempat, dari lokasinya gitu ya, kita bisa bahas gitu. Saya mau briefing Pak Dewa gitu, dari SMA berapa tadi? Dari Bali ya. Nah, saya bisa bilang, wah selamat siang Pak Dewa dari Bali ya. Wah saya senang banget tuh. Saya udah lama Pak nggak ke Bali. Terakhir saya ke Bali Garuda Wisnu Kencana masih kecil. Kayak gitu. Jadi kita membawa kekhasan dari audiens itu sebagai jokes kita. Nggak selalu diledekin kan gitu. Jadi kita bisa pakai itu, misalnya seperti itu. Ya, jadi intinya adalah siapkan dulu. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. Nah, misalnya ini. Misalnya kita tiba-tiba lihat loh, si ini tiba-tiba dari awal udah nyalain video. Kita bisa sebut namanya gitu, misalnya. Nafa tuh, ben kamu nyalain video hari ini. Kita kasih punchline, ceder gitu. Misalnya dia biasanya berdiri di belakang kulkas gitu ya, misalnya gitu. Atau selalu sekolah itu latar belakangnya kulkas gitu. Kita bisa bahas itu. Tumben kamu nyalain video hari ini. Itu kulkas baru kayaknya ya. Kamu mau nunjukin kulkas baru ya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita kasih atau ya yang lain gitu. Misalnya semalam ada yang nonton Ikatan Cinta gitu. Lagi-lagi contohnya ini ya, Ikatan Cinta. Sebenarnya ada yang nonton Ikatan Cinta ya, misalnya. Siapa? Sekar. Wah, Sekar nonton ya? Wah, angkat tangan kan nonton ya. Wah, pantesan. PR kamu nggak masuk hari ini. Kayak gitu. Jadi kita nyapa untuk menarik. Nah, Bapak Ibu kalau tadi memperhatikan ya, ada sebuah efek psikologis yang baik kalau kita melakukan briefing. Begitu saya menyebut nama, orang yang bersangkutan itu langsung berubah gesturnya. Tadi saya menyebut Ibu Sekar gitu ya. Saya semalam ada yang nonton Ikatan Cinta nggak? Begitu bilang, Sekar, wah Sekar nonton ya. Itu kalau Bapak Ibu merhatiin tadi, di videonya, posisi duduknya langsung berubah.
posisi duduknya yang tadi agak nyantai ke belakang, itu tiba-tiba agak maju sedikit. Kecil sih perubahannya, tapi kelihatan. Lalu posisi pandangan matanya juga berubah gitu. Yang tadinya misalnya mengarah ke bawah gitu ya, mungkin sedang melihat message atau apa, itu langsung melihat ke arah layar ke depan gitu. Nah, riffing ini kunciannya di situ, Bapak. Begitu kita nyebut nama, lalu kita menyebutkan sesuatu yang khas dari orang itu, dia akan langsung merasa diperhatikan, dan memang diperhatikan. Dan memang kita harus perhatikan, karena kan kita hanya bisa melakukan riffing kalau kita tahu gitu dia biasanya apa yang khas dari dia dan apa yang berubah dari orang ini, dari siswa kita. Dan itu efeknya gede. Paling enggak untuk hook di pertama ya, dia langsung kayak, gue diperhatiin nih sama guru, gitu. Langsung siap gitu. Nah, ini beda sama round call ya. Kalau round call kan biasanya, atau absensi, biasanya kita cuma Anda hadir, Nafa hadir gitu. Enggak, tapi kalau kita bilang, kita panggil namanya terus kita riffing dikit gitu ya, dia tahu bahwa dia diperhatikan. Dan kalau dia diperhatikan, sebagai manusia kita cenderung untuk melakukan mirroring. Dia akan memperhatikan kita juga. Gitu. Kalau kita perhatiin dia dan dia tahu kita perhatiin, dia akan perhatiin balik. Gitu. Ya. Contohnya adalah pada saat saya bilang, Pak Made, mic-nya ini kelas-kelas YouTuber nih. Saya yakin pada saat yang sama Pak Made juga memperhatikan mic saya. Gitu. Nah, sambil berpikir mungkin kayaknya yang kecilan gitu lebih bagus sih daripada yang gede gini, suara mah sama gitu. Nah, gitu. Jadi selalu ada respon timbal balik gitu. Begitu kita melakukan riffing. Gitu, Bapak Ibu. Jadi teknik yang saya tawarkan untuk dipakai oleh teman-teman adalah coba menggunakan riffing di awal perkuliahan, di awal kelas dan setelah break gitu ya, setelah istirahat. Atau pokoknya pada saat baru mulai lah gitu ya. Nah, kita coba satu kali saja. Silakan kita coba riffing sesama pendekar VR. Silakan kita coba sapa dan oke, gini. Karena ini sekarang konteksnya sudah saya bawa ke kelas, Bapak Ibu. Jangan khawatir tentang lucunya. Gitu. Jangan khawatir tentang lucunya, karena riffing dalam konteks dibawa ke kelas yang kita pakai adalah tekniknya, bukan komedinya. Jadi teknik riffingnya, ya kita menyapa, menyebutkan sesuatu yang khas dari seseorang, lalu kita selesaikan kalimatnya. Gitu. Saya boleh coba nggak, Pak? Silakan. Kayaknya aku mulai kayak pandai saya mau mencoba-coba. Aku mau coba sama Pak Amiruddin, boleh ya, Pak Oke, Irfan? silakan. Halo Pak Amiruddin, lagi dengerin Pak Irfan kan, bukan dengerin dangdut? Nah, Ya. kira-kira gitu. Jadi kita langsung sapa aja. Wah, Pak Amiruddin ini lagi dengerin, serius banget nih dengerin Pak Irfan, tapi kok goyang-goyang ya palanya gitu. Bridging-nya. Gitu. Nah, jadi begitu Mbak Jelita menyebut nama Pak Amiruddin gitu, tadi saya juga langsung lihat gesturnya langsung berubah gitu. Tadinya agak miring ke kiri, itu langsung tegak kepalanya. Itu efek yang kita cari sebenarnya, engagement itu. Oke, ada lagi yang mau coba? Silakan. Pak Amiruddin mungkin mau membalas. Mau membalas saya, Pak. Saya mau coba, Pak. Oh, Pak Made ada. Pak Made nih, Pak. Boleh, Pak. Silakan. Mas Amir dulu deh, Mas Amir dulu. Mas Amir dulu. Samir dulu katanya. Oke. Pak Amir, silakan Pak Amir. Pak Amir, iya. silakan. Oke. Pengen coba sebenarnya kalau bicara masalah komedian ini, mungkin saya orang yang paling gaptek dengan teknologi. Apalagi kalau bicara dengan Mas Irfan, jadi memang lebih gaptek lagi. Tapi pengen coba. Coba Pak, sikat Pak. Ya. Jadi kalau saya melihat partisipan di sini, kayaknya semuanya rada ganteng sama cantik, beda sama saya. Apalagi yang pakai kacamata tuh, Pak Irfan. Wah, lebih mantap lagi tuh. Oke. Oke Pak, jadi Bapak mengidentifikasi saya dari kacamata ya. Sebenarnya Bapak bisa balas Mbak Jelita. Mbak Jelita juga pakai kacamata. So, nggak berani nih. Enak kayaknya sama saya, Pak.
Oke, terima kasih Pak Amir. Silakan kalau ada yang mau coba lagi tadi, Bu Ratih apa siapa juga? Resan. Saya coba ya, saya coba. Siapa dulu nih? Silakan. Satu-satu. Monggo. Disapa aja dulu targetnya. Targetnya saya sama Pak Amiruddin aja. Udah dilepas. Jadi sasaran empuk nih. Mas saya udah dilepas tadi. Dia kan pakai masker. Halo Pak Amiruddin, kenapa pakai masker? Padahal kita zooman, nggak mungkin nular lah COVID-nya. Nah. Yeah. Pak Amiruddin pakai masker Zoom-nya, padahal laptop saya udah pasang antivirus loh Pak. Kalau nggak dilepas maskernya nggak ketahuan apa ceritanya lucu apa enggak. Nah, nggak kelihatan senyumnya. Oke, ada lagi yang mau coba? Silakan. Boleh, tadi Pak Dewa nih, tadi sudah mau coba, silakan Pak Dewa. Maaf saya pakai HP jadinya. Jadi Oke. WiFi. Hostnya nggak kelihatan dong mukanya jadinya. Ada maunya tuh Mas Dewa. Ya, jadi suara saya sudah masuk? Masuk Pak. Ya. Saya mau menyapa host. Pasti tadi pagi habis nonton gini ya, apa Suara Hati Perempuan ya. Kenapa, soalnya wajah saya mirip pemeran prianya, jadi tiba-tiba video saya dimatikan tadi, nggak tahu. Oke. Lagi kesel kayaknya. Lagi kesel. Habis ini langsung ceng terus masuk lagunya Pak. Ku menangis. Nah, itu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi makasih Pak. Kita lanjutkan bahwa riffing itu adalah teknik yang sangat kecil ya sebenarnya, ringan gitu dan bisa dipakai di mana saja, tapi itu efeknya gede. Yaitu kita memberikan perhatian ke siswa dan itu akan memberikan hook yang kuat ke peserta acaranya gitu. Nah, takeaway-nya adalah riffing ini bisa digunakan di awal kelas atau untuk mendapatkan perhatian lagi gitu ya. Bisa juga untuk mendapatkan hook-nya gitu. Bisa untuk menghangatkan suasana atau untuk icebreaker gitu. Biasanya kalau mau buat semacam pelatihan-pelatihan gitu kan. Biasanya kalau buat pelatihan-pelatihan kita ice breaking dulu, ya disebutin lagi ice breakingnya. Ya jangan disebutin lah, kalau mau ice breaking ya ice breaking aja gitu, jangan disebutin. Nah, cara paling enak buat ice breaking adalah di riffing aja. Nah, kalau Pak Dewa tadi misalnya punya skill gombalan gitu, itu teknik yang bagus banget buat riffing-riffingan. Ada salah satu kawan saya komedian David Nurbianto. Itu paling jago kalau riffing pakai gombalan-gombalan seperti itu. Itu mantap lah ya. Nah, dan ini tidak harus lucu ya, karena kita bicara di kelas. Kita sekali lagi tujuannya adalah untuk memberikan perhatian sebetulnya, bukan untuk berkomedi. Tekniknya adalah teknik stand up comedy yang namanya riffing tadi. Oke, yang kedua, teknik yang bisa kita pakai adalah self deprecation. Ini adalah teknik yang agak jarang dipakai oleh guru, karena guru selalu memposisikan diri agak tinggi dibandingkan siswa-siswanya ya. Nah, self deprecation ini adalah menggunakan diri sendiri sebagai bahan jokes dengan menempatkan diri di posisi rendah. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mentertawakan diri sendiri. Gitu. Dan ini akan membongkar jarak antara performers dan audiens, sehingga audiens itu diberi izin dalam tanda kutip untuk kalian mau ketawain saya boleh loh. Ini biasanya tuh kerasanya kalau di seminar atau di presentasi besar, kadang-kadang kan diperkenalkan gitu ya. Wah, ini Bapak Anda sebagai Managing Director Melia Lab Sinta VR begini. Orang kan mau ketawa udah ragu-ragu, ini kalau gua ketawain efeknya gimana nih gitu. Atau guru kan, dia tahu ini wali kelas lagi, gurunya sudah lama mengajar, gurunya senior gitu, lebih tua dari ayah saya gitu. Ini kalau saya ketawain boleh nggak nih? Atau bahkan yang lebih parah,
ini kalau saya nanya, boleh nggak saya nanya? Gitu. Nah, siswa kadang-kadang berpikir, jangan nanya lah, nggak sopan gitu. Jadi kalau tanya, ada pertanyaan terus nggak ada yang nanya gitu. Jangan-jangan itu mereka ragu-ragu mau nanya, karena kita seolah-olah tidak memberi izin untuk bertanya. Seperti mengancam gitu. Ada yang mau nanya nggak? Ayo, nanya, ayo. Mereka tuh akhirnya jadi, aduh jangan nanya deh, udah gitu. Nah, self-deprecation ini kita menurunkan level kita dengan mengangkat 1-2 isu di mana kita kelihatan, dalam tanda kutip, kelihatan lemahnya atau kelihatan bodohnya gitu dalam tanda kutip ya. Contoh ini joke saya di Suci, di Stand Up Comedy Indonesia Competition. Saya bilang, saya ini nggak ngerti sepak bola. Pertama kali saya baca tulisan You'll Never Walk Alone, itu saya kira cara gerak jalan. Nah itu fans-fans Liverpool langsung bereaksi waktu itu dengan bilang, wah doktor doang gitu S3, tapi urusan bola nggak ngerti. Nggak apa-apa, tapi habis itu mereka tertawa bersama saya gitu. Nah itu teknik kita menurunkan level yang kita punya, sehingga student itu atau mahasiswa itu punya pandangan, oh ternyata bapak ini atau ibu ini bisa kita approach loh, dia sama kok kayak kita gitu. Di beberapa hal tuh dia orang bisa relate sama gurunya. Nah ini contohnya. Mungkin di kelas premisnya seperti ini ya. Kita lagi ngajar matematika tadi, yang guru matematika mungkin bisa relate gitu ya. Kita bilang aja gitu kan, begitu mahasiswanya ada pertanyaan, nggak ada bu, nggak ada, udah gitu pada diem semua gitu. Ya kita bisa bilang, ya materi trigonometri ini emang susah gitu. Dulu aja waktu saya belajar ini, saya kira sin cos tangen itu dedet gitu misalnya. Nah, dulu waktu saya belajar ini, saya tuh taunya sin cos tangen itu sini ke cos saya kangen, nah soalnya kayak gitu. itu joke standarnya ini ya trigonometri. Nah, kita bisa tunjukkan kelemahan kita di materi-materi tertentu. Ya, sekali lagi nggak harus lucu, tapi yang penting kalau yang tadi kita memberikan perhatian, kalau di sini kita membangun empati, kita ngerti kok ini susah. Saya juga dulu susah belajar ini, sama gitu. Saya juga dulu melakukan kesalahan yang sama, saya juga melakukan kebodohan yang sama dengan kalian. Saya bisa relate kok kalau kalian ngertiin ini susah gitu. Pada saat kita belajar sejarah, belajar kimia, belajar segala macam, kita menurunkan level kita sehingga akhirnya sama siswanya. Siswanya jadi, oh iya ya, ibu aja gitu ya dulu ya. Ya berarti bisa nih dipelajari gitu. Tujuan yang ingin kita capai adalah itu. Jadi kalau riffing tadi adalah attention atau atensi yang kita berikan, kalau self-deprecating ini adalah empati yang kita berikan. Sama kok, kita juga sama-sama susah. Gitu. Pernah ngalamin hal yang sama kalian. Gitu. Nah, hati-hatinya adalah satu, jangan dilakukan berlebihan. Karena nanti dibilang, ya gurunya aja nggak bisa, apalagi gue. Repot nanti kalau kayak gitu. Dan yang kedua, ini menurut saya yang lebih penting, jangan diteruskan dengan pesan moral dan motivasi. Jangan. Jangan terpancing untuk melanjutkan self-deprecating ini dengan pesan moral. Kayak gini, saya belajar trigonometri ini susah, saya ngerti nih belajar susah. Saya juga dulu belajar kayak gini nih, 3 hari 3 malam saya nggak tidur belajar kayak ginian. Udah, berhenti di situ aja. Jangan diteruskan dengan pesan moral, kalau Bapak bisa, Bapak yakin kalian juga pasti bisa. Udah, jangan terpancing untuk masuk ke situ. Gitu. Karena kalau ke situ, artinya kita sudah tidak lagi di posisi empati. Kita naik lagi ke posisi pemberi nasihat. Jangan, kita berhenti di situ aja. Biarin kesimpulan itu siswa yang tarik gitu. Ya. Jangan diberikan apalagi dibandingkan gitu ya. Bapak juga dulu ngerjain gini susah. Ya, ngerjain matematika yang ini susah. Terus dikasih pesan moral lagi, kalian sih enak sekarang, mau tanya internet ada, ini ada, itu ada. Terus akhirnya jadi curhat. Terus siswanya tinggal bilang, ya salah sendiri Bapak lahir duluan. Coba lahir sekarang, ada Pak internet. Jadi jangan diteruskan dengan pesan moral dan motivasi. Karena empatinya hilang kalau kita masuk ke situ.
Ya, oke. Bapak Ibu, mungkin salah satu part terakhir dari yang ingin saya berikan adalah teknik yang namanya callback. Callback ini adalah menggunakan kembali punchline atau jokes terdahulu. Ya, bisa digunakan untuk menyegarkan ingatan. Contoh yang paling sederhana adalah yang tadi Pak Dewa kembali menyebut tentang mikrofonnya atau kembali menyebut tentang padahal mau nyalain video itu nggak perlu wifi ya, cuma tinggal pencet tombol aja. Punchline yang sama digunakan untuk setup yang berbeda. Nah, di kelas gunakan materi pelajaran yang gunakan punchline yang penting atau hal-hal penting itu diulang terus gitu. Diulang beberapa kali sepanjang kita mengajar. Jadi kalau 2 jam pelajaran, paling tidak konsep penting itu harus keulang 2-3 kali gitu. Nah, kalau kita bicara jokes yang tadi ya kita bisa misalnya ini yang kita callback adalah bisa hidup dengan organ tunggal. Nah, itu jokes yang sama kita pakai lagi untuk di akhir. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini alamat email saya kalau kita masih mau ngobrol lebih lanjut. Masih ada waktu untuk ngobrol sekarang ya, Mbak Jelita, silakan saya kembalikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Irfan Karta atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, mungkin yang ada yang ingin bertanya, silakan raise hand untuk 3 orang penanya ya untuk sesi kedua ini. Baiklah, untuk yang pertama pertanyaan dari Pak Amiruddin, silakan Bapak untuk open mic. Halo, Silakan Pak Amiruddin. Ya. Mungkin karena pakai earphone murahan jadi suaranya nggak kedengaran. Silakan Pak Mir. Ya, jadi terima kasih. Ini yang sangat dilematis mungkin kalau kita di proses mengajar. Apalagi ini juga kena ke Mas Irfan. Nah, yang mungkin saya ingin tanyakan trik yang nanti kita bisa berikan ketika misalnya kita ngajar konsep fisika itu, karena ini terus terang yang saya terima jadwal mata pelajaran fisika itu kebanyakan siang. Itu biasanya di akhir sekitar jam 12-an kalau kemarin sebelum pandemi. Jadi untuk memberikan konsep secara terinci kepada siswa itu memang agak susah karena sangat dilema. Kondisi siswanya juga mungkin tidak stabil saat itu atau bagaimana sehingga butuh hal-hal yang bersifat unik seperti yang kita dengarkan saat ini. Jadi kalau misalnya boleh, saya minta triknya seperti apa? Apalagi di jam-jam kritis seperti itu, kayaknya untuk membangun situasi siswa bisa masuk ke konsep yang kita inginkan itu agak susah. Jadi mungkin ada trik tersendiri dari Mas Irfan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Ya, kalau di jam-jam segitu jangankan membangun situasi yang kondusif, Pak. Membangunkan siswanya aja susah itu. Jadi tentu saya kalah pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian dalam hal mengajar siswa-siswa di SMP atau SMA. Satu hal yang saya alami ya, ini share saja sebagai sesama pengajar lah ya, bukan sebagai komedian. Saya melihat hook itu penting, Pak. Jadi di 3 menit pertama atau di 5 menit pertama itu yang paling penting. Jadi bagaimana membuat siswa itu tersangkut di 3 menit pertama. Nanti ke belakang 2 jam sih aman kalau 3 menit pertamanya sudah aman gitu ya. Jadi salah satu yang menarik untuk anak-anak di generasi Z ini adalah konteks. Jadi kalau kita bicara sebuah konsep fisika, misalnya kita bicara sebutlah perpindahan panas misalnya gitu ya, kita bicara tentang perpindahan panas, konduksi, konveksi dan radiasi misalnya. Nah, kita buka itu di 3 menit pertama dengan sesuatu yang sangat menyangkut ke hidup mereka. Jadi mereka bisa langsung relate gitu. Saya tentu tidak punya resep yang
manjur gitu ya untuk seperti apa. Yang hanya terpikir adalah membawa konsep itu ke hidupnya mereka langsung duluan sebelum mereka kenal sama konsepnya. Nanti kita akan bicara tentang radiasi, kita akan bicara tentang konduksi, konveksi. Oke. Tapi kita bicara dulu tentang ini jam segini kalian nggak mau bikin kopi dulu. Saya kasih waktu 3 menit untuk bikin kopi dulu, masak air, bikin kopi, bawa ke depan kelas kopinya, kita minum kopi sama-sama. Begitu mereka datang, yang tadi kalian lakukan pada saat merebus kopi adalah sebuah peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau ambil dari termos itu radiasi, di dalamnya ada kaca. Baru kita bicara, oke, konduksi itu begini cara menghitungnya. Apa yang dimaksud? Kalau di logam begini, kalau di karet begini, kalau di kayu seperti ini. Jadi saya pikir, atau kalaupun tidak suruh mereka, Bapak bisa datang dengan bawa kopi gitu. Saya bilang, kalian udah ngopi, saya udah ngopi nih, saya bawa kopi nih, kalian mau nggak? Nah, ini tadi waktu saya bikin kopi ini, saya memanfaatkan ilmu fisika saya. Ya, ilmu fisika itu berguna untuk bikin kopi. Gitu. Jadi dengan mereka terhook itu mereka bilang, yang bener Pak gitu. Kita harapkan kan itu. Yang bener Pak. Jadi, baru kita bicara. Tapi kalau kita langsung bilang, oke, materi hari ini adalah radiasi, kita konveksi, konduksi. Konduksi adalah sebuah perpindahan panas karena perubahan molekul begini-begini. Siswanya matiin video, matiin mikrofon, habis gitu hilang, dia bikin kopi. Gitu. Nah, jadi menurut saya konteks itu penting, Pak. Jadi dicantolin dulu siswanya. Tentu Bapak punya cara yang lebih tepat bagaimana membuat siswa itu betul-betul tersangkut. Sekali lagi, yang asik untuk kita belum tentu asik untuk siswanya. Jadi kalau kita bilang, kalian bisa bayangkan ini, terus siswanya bilang, enggak Pak, repot itu. Gitu. Jadi bawa yang mereka memang lakukan sehari-hari, mereka kerjakan sehari-hari itu dicantol dulu, di hook dulu gitu. Bisa di riffing juga Pak, begitu mereka join di kelas gitu kan, ya di riffing dulu. Ngantuk kamu ya? Sama dong gitu. Nah, itu riffing sekaligus self deprecating kan. Mereka juga tahu gurunya ngantuk juga gitu. Jadi kita riffing, kita juga berikan posisi bahwa kita tuh sama kok, kita menderita bersama ini. kita menderita bersama ini. Fisika atau materi yang akan saya berikan ini anak-anak susah banget. Sama, saya juga susah ini belajarnya. Kayak gitu. Jadi kan anak-anak tuh akan merasa bahwa ayo Pak Amir, kita susah sama-sama lah, yuk gitu. Gitu. Nah, jadi ada kedekatan dengan siswa. Mungkin yang saya pikirkan seperti itu. Tentu ini tidak menjawab secara jelas ya, tapi saya kembalikan ke hari-harinya seperti apa gitu. Mungkin itu Pak Amir. Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Mungkin dikarenakan waktunya juga Bapak Ibu ya. Apabila nanti Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan, boleh ya Pak Irfan nanti jika mungkin DM di Instagram maupun nanti bertanya melalui email dan sebagainya. Boleh, silakan. Seperti itu. Boleh nanti Bapak Ibu silakan di-follow Pak Irfan Karta ataupun bisa koneksi di LinkedIn juga ya Pak Irfan ya. Dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Irfan Karta atas pemaparannya dan Bapak Ibu yang sudah aktif tadi ya Pak Irfan mencoba dalam membuat sedikit stand up komedi di dalam kelas seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi tadi dapat disimpulkan sedikit bahwa stand up komedi dalam kelas dapat menjadi salah satu teknik yang Bapak Ibu pendidik dapat lakukan untuk memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Adapun tadi perlu diingat oleh Bapak Ibu bahwa yang sesuatu yang menarik untuk kita belum tentu menarik untuk peserta didik. Jadi perlu kita breakdown lagi ya Pak Irfan ya mengenai sesuatu yang menarik bagi peserta didik. Baiklah, demikian untuk webinar kita kali ini. Saya Jelita Cahyaning Tias, mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti akan kita kembalikan ke host ya. Bagaimana Pak? Oke, ya sebelum ditutup sedikit aja, saya mungkin mau sampaikan ke teman-teman pendekar VR, mungkin mohon izin juga ini ke Pak Andes, sorry saya tembak langsung di sini. Kalau Bapak Ibu sekalian memerlukan atau merasa berpikir bahwa
boleh juga nih untuk penyegaran di kelas, mumpung kita semua masih belajar online, kalau saya diperkenankan untuk hadir di kelas-kelasnya Bapak Ibu sekalian, silakan email atau DM saya di Twitter. Dengan senang hati kalau jadwalnya cocok, saya akan bisa mampir ke kelas Bapak Ibu sekalian, baik itu untuk berbagi materi pembelajarannya, kalau Bapak misalnya tadi Pak Amir bilang, Pak, Bapak ngajar ini Pak, saya lagi ngajar konduksi nih Pak, perpindahan panas, Bapak bisa bantuin ikut ngeramein gitu, ikut ngeramein aja gitu. Silakan, saya bisa join kelasnya Bapak Ibu sekalian, mungkin 1 jam gitu, asal jadwalnya cocok. Saya dengan senang hati bertemu dengan Bapak Ibu di kelas yang masing-masing dengan siswa-siswanya. Silakan di email saja ke saya. Insya Allah saya sempatkan waktunya untuk ketemu sama Bapak Ibu di kelas masing-masing. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu, kita mendapat hadiah di akhir nih oleh Pak Irfan nih, bahwa beliau sangat bersedia untuk datang ke kelas-kelas Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Irfan untuk kesediaannya. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya akan saya serahkan kembali ke MC cantik kita, Mbak Nafa. Apakah masih ada di sini? Masih ada ya? Masih. Oke. Kirain udah Kebetulan siap-siap saya suka komedi. Ya, suka komedi. Karena yang paling penting itu laki-laki humoris dulu, Pak. Asik. Asik. Saya Kode. ke Mbak Iya. Nafa. Baiklah, terima kasih Bapak Irfan Karta atas pemaparannya, ilmunya, serta kelucuannya. Sejujurnya, to be honest ya, dari awal mulai aja sebelum masuk itu udah lucu, Pak. Jadi mantep. Wajar berarti Bapak udah terbang kemana-mana ya. Kita udah simak sama-sama Bapak Ibu Pendekar VR, Stand Up Teaching with Irfan Karta dengan narasumber kita, Pak Irfan Karta, dan dimoderatori oleh Kakak Jelita, yang semangat sekali pada siang hari ini, pada hari ini gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu, ternyata pemberian informasi didapat dengan cara yang menyenangkan juga ya. Jadi makin semangat nih untuk Bapak Ibu Pendekar VR, Bapak Ibu Guru mengembangkan keterampilannya dalam mengajar. Dan juga dengan mengajar dengan bawaan yang menyenangkan seperti itu. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan. Dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Pendekar VR yang telah hadir pada hari ini. Semoga mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat juga dan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengajar. Sehingga apa-apa yang Bapak Ibu sampaikan bisa memberikan kebahagiaan bagi peserta didik dalam belajar. Sebelum saya tutup, mungkin kita foto bersama dulu ya Pak Irfan ya, bersama Bapak Ibu Pendekar VR untuk dokumentasi ini karena luar biasa sekali. Bisa suatu kehormatan gitu Pak Irfan mau bergabung bersama kita. Mungkin akan dipandu dengan Mbak Sekar ya, Mbak Sekar untuk foto bersamanya, silahkan. Yuk Bapak Ibu diaktifkan kameranya, kamera depan ya, jangan CCTV. Silakan Bapak Ibu, kita buka. Kita tunggu dulu ya ini Bapak Ibu supaya nyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke. Baik, kita langsung mulai di slide 1 dulu ya. Kita gaya 1, 2, 3. Oke, baik. Sebentar. Tunggu Mbak, saya mau pakai filter Mbak. Oh ya, boleh yang pakai filter boleh ditunggu. Di Zoom ini enak nih ada filter VR-nya kalau Bapak-bapak udah pernah ngulik-ngulik. Nah. Oke, baik sudah. Langsung aja yang slide 2 kita bergaya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Saya kembalikan kepada Mbak Nafa.
Oh, masih kemute. Baik, terima kasih Mbak Sekar untuk foto bersamanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Irfan sudah bersedia, juga Pak Andes yang sudah memiliki ide luar biasa nih untuk membuat webinar ini gitu. Jadinya guru-guru punya inovasi tentang metode mengajar yang baru, yang tidak monoton, bisa diselingi dengan stand up comedy. Semoga Pak ilmu-ilmu yang sudah Pak Irfan sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak Ibu guru. Baik, terakhir saya Nafa Mileniasari pamit izin undur diri. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekalian. Pak Irfan. Terima kasih para pendekar. Terima kasih banyak Mas Andes, Pak Irfan, Mbak Gita, Mbak Naza semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ditunggu webinar-webinar selanjutnya ya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sehat ya Pak. Ya, saya pamit. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Bagaimana jika siswa dapat mewujudkan semua imajinasi mereka? Lab, luar angkasa, atau kembali ke ratusan tahun sebelumnya? Virtual reality dapat membawamu ke sana. Akan tetapi, membuat konten virtual reality untuk pendidikan tidak mudah untuk beberapa guru. Para guru harus menguasai skill coding dan 3D, serta perangkat yang mumpuni. Di sisi lain, para guru tidak memiliki waktu dan uang untuk membuat konten VR. Hal itulah yang membuat tuntutan permintaan yang tinggi, namun penyediaan konten VR pendidikan masih sangat kurang. Tetapi, jangan khawatir, ada Milea Lab. Milea Lab adalah platform VR untuk pendidikan. Milea Lab memudahkan guru dalam membuat konten VR tanpa coding sama sekali. Dengan Milea Lab, guru dapat membuat konten VR pendidikan hanya dengan menggunakan PC spek medium hingga rendah. RAM 2 GB? Jangan khawatir, tetap bisa loh. Hanya dengan metode drag and drop, semua fitur interaksi VR dapat terintegrasi. Guru dapat mengunduh aset dan template dari cloud, pilih interaksi, buat kuis untuk penilaian kognitif, buat classroom, dimanapun. Milea Lab Viewer digunakan oleh siswa untuk melihat hasil konten VR yang dibuat oleh guru. Para siswa dapat eksplor apapun dan mengakses mode quiz. Dengan Milea Lab, guru dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 6 kali lipat, serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Milea Lab dapat menurunkan biaya secara signifikan untuk pengadaan lab sekolah, simulasi, dan fasilitas mesin hingga 96%. Milea Lab dapat meningkatkan skill modern, fleksibilitas kognitif, kreativitas, positive emotion, pengambilan keputusan, dan empati. Milea Lab juga mengurangi kesenjangan dalam desentralisasi pendidikan dan membantu mendemokrasikan teknologi dengan biaya yang rendah. Inilah saat yang tepat untuk melakukan lompatan pendidikan dengan Milea Lab, platform VR yang terjangkau. Mari bergabung untuk wujudkan revolusi pendidikan.